Ini inskripsi nih. Itu inskripsi, yo matamu suwek. Itu kaligrafi ya bang tuh, aduh. Itu bukan inskripsi kucluk. Itu kaligrafi, bukan inskripsi. Aduh, udah gede. Blow onnya minta ampun. Diajarin. Si Gurunda masuk aja Gurunda. Ya itu saya hanya ingin katakan bahwasanya kalau Anda mengatakan Al-Quran itu bukan dari pencipta alam semesta, berarti dan Anda mengatakan itu adalah karangan atau tulisan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW lebih pantas Anda tuhankan, karena berkat pengajarannya kemudian Anda memiliki Allah. Karena Nabi Muhammad lah yang memperkenalkan kata Allah itu. Lalu kemudian orang Kristen belakangan menggunakan kata itu. Artinya berkat ajaran Nabi Muhammad, orang Kristen mampu menyebut kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata imam, khutbah, awal, akhir, roh, kudus. Itu semua ada. Masya Allah. Thank you. Makasih sayang. Selamat banyak ngayalnya juga ya Pak. Orang tuh tahu Pak, sekarang tuh kebenaran tuh nggak perlu cari-cari, misalnya harus belajar itu. Orang bisa bayar ini untuk mencari kebenaran loh Pak. Dan sampai saat ini misal perkataan Bapak misalnya misal Abraham dan Ismail ke Mekah itu nggak ada bukti historis loh. Saya punya datanya. Nggak ada bukti historis. Yes. Oke. Kalau Yesus mengajarkan agama Kristen, ada bukti historisnya. Yesus nggak pernah ngajarin Kristen itu agama Pak. Ya udah. Jadi Kristen itu apa? Kristen Partai. itu adalah hubungan pengikut Kristus. Nah sekarang ada nggak Yesus mengajarkan konsep kekristenan itu? Secara implisit yang Trinitas ada, tapi dia nggak pernah nyebut Kristen itu sebagai agama. Di mana Yesus kemudian mengajarkan Trinitas? Kapan itu? Kapan? Satu data aja dari Bible. Ada nggak Yesus mengajarkan Trinitas? Ada nggak? Anda berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran 28 apa? ayat 19. Tapi tauhid itu disebutkan juga dengan Matius 28 nomor 19 itu, ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Apa hubungannya? Baptis dalam 3 nama. Bapa, Anak, dan Roh. Bapa ini Tuhan, Anak ini adalah Nabi, Roh ini adalah malaikat. Apa masalahnya? Yang jadi masalah itu ketika Anda mendudukkan tiga-tiganya adalah Tuhan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Satu Tuhan, tapi dalam dihidupkan dalam 3 perkara. Kata siapa? Kenapa Anda menambah-nambahkan? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. No, itu diajarkan di kitab Tanakh Yahudi, bahkan Di mana? Di mana? Coba. Saya balik kursi saya. Serius ini kayaknya. Coba Anda tunjukkan di mana di kitab Tanakh Yahudi mengajarkan tentang 3 Tuhan, tentang 3 pribadi Tuhan. Saya ada kok, jangan tenang aja. Saya sangat tenang ini. Nah, sabar ya. Coba. Di mana itu? Ini Gurunda ngapain terlalu serius gitu? Panas. Di mana? Di kitab Tanakh Yahudi mengajarkan Trinitas itu di mana? Sabar, bentar. Saya cari dulu. Waduh. Nggak jadi balik ke sana, mending saya lihat pemandangan kalau gitu. Kirain tadi ada dalilnya. Tadi saya udah tunjukin juga dalil kalau itu penelitian bahwa kata-kata itu udah ada di abad ketiga loh, sama Allah itu jauh sebelum Islam muncul. Di mana ada ngarang-ngarang Tadi lagi? jurnalnya itu Pak, tadi saya udah kasih nih. Anda dapatkan di Google. Google itu dibuat kapan? No, itu penelitian nggak? Berarti Anda bilang itu penelitian. Berarti emang hebat ya Pak, Islam itu. Sekarang begini aja deh. Tolong Anda tunjukkan gimana ceritanya kata Allah ada di dalam bahasa Ibrani. Coba. Ada di Mazmur 10 nomor 7. Allah, alif lam mim he. Tapi artinya apa? Hah? Sumpah serapah. Sumpah serapah. Beh, para kali lah. Udah tidur. Baru kali ini loh Gurunda diskusi itu di belakangin.
Iya baru kali ini. Baru kali ini loh. Saking Dan ingat gini, nama Allah Bang itu Ovid. dari bahasa Arab Bang yang Ovid dalam itu kata saking Semitik, Pak. cerdasnya. Apalagi bang, apalagi. Yang saya minta tadi di kitab tanah gitu loh, terkait Trinitas itu mana coba? Benar ya, sabar. Ada mana ya? Ada tadi. Anda mengerti Ahad nggak sih? Anda mengerti Esa nggak sih? Tahu Esa itu. Esa apa? Bisa berbagi? Esa. Bisa nggak Esa itu dibagi adalah Esa Tuhan. itu? Enggak. No, kita nggak Sifat pernah dari Tuhan Esa itu dibagi, Pak. Loh, lalu yang tiga itu apa? Satu Tuhan. Gini, Abang baca Yahudi itu dia pasti mengakui kalau Yahweh itu punya firman dan roh. Firman dan roh Oh itu satu iya, dan kalau tidak itu terpisah. benar. Kami umat Islam juga mengakui itu. Tuhan Tapi bukankah di memiliki. Islam itu disebutnya ciptaan ya? Iya, segala. Anda kan berbicara mengenai punya, ta? Tuhan punya roh, Tuhan punya firman. Bahkan Anda harus dengar baik-baik nih. Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi, Tuhan punya tanah, Tuhan punya laut, Tuhan punya air, Tuhan punya manusia. Tuhan semua itu, menurut Anda? Hah? Yes, tapi kalau langit bumi kan ciptaan. Kalau firman dan roh itu sudah satu dan kekal. Tuhan tuh di Yahudi pun juga disebut menciptakan melalui firman dan roh. Kalau yang Anda katakan sifat yang melekat pada diri Tuhan, itu bagian daripada hakikat Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud firman itu anak Maria, itu ciptaan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Kemanusiaannya ciptaan, tapi kalau ketuhanannya Yang tidak. disebut Yesus apa emang? Kodok. No, Manusia kan yang disebut Yesus itu? Coba sebutkan Yesus itu terdiri dari berapa unsur? dia ada 100% Allah dan 100% manusia. Itu ilmu dari mana? Itu dari abad itu sudah di Saya tidak tanya. Itu ilmu dari mana? Yesus itu 100% Tuhan, itu ilmu dari mana? dari Alkitab. Ada dari Yesus? Ada. Ah, 2 PR Anda, silakan. Tunjukkan. Apa? Sabar, tadi sabar. Lama-lama HP ini kubuang juga nanti. Jangan Gurunda. Kasih saya aja. Iya, soalnya dari tadi kita dikibulin. Gila nggak? Iya bener Gurunda. Diskusi sudah model HP Google, udah double senjata pun tapi kibul. Gimana ceritanya? Iyalah, emang Islam tuh paling benar Pak. Sampai semua studi dari ya Oxford, Yale itu semua sesat lah. Islam yang paling benar lah. Oh, wajib itu. Wajib, tidak bisa tidak. Harus ada agama yang berasal dari Tuhan yang menjadi jalan keselamatan seluruh umat manusia sampai kiamat. Harus ada. Kristen tidak bisa. Kayak mana jalan keselamatan yang disembah adalah makhluk terkutuk? Ada datanya. Orang bisa selamat menyembah makhluk terkutuk. Ada? Nggak ada. Nih ya, saya tunjukin nih. Nih ya, dasar Alkitab untuk keilahian Yesus. Ini Yohanes 1 ayat 1, 14 pada mulanya firman itu adalah bersama Allah. Jadi adalah firman adalah Allah dan jadi manusia. Tuh, jadi Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Di situ sudah ada Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Itu kita. nanti nomor 14. Yohanes 1 nomor 1 itu ada Yesus di situ, ada. Tapi setelah kita lanjutin itu pasti akan menuju pada Yesus, Pak. Nah, sekarang kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu menjadi daging tanpa ditiupkan roh, apa bisa disebut Yesus? No, kalau di kita nggak pernah ditiupkan. Firman itu langsung berinkarnasi sendiri. Maksudnya yang berinkarnasi firman. Firman yang Anda maksud ini Tuhan berinkarnasi jadi manusia gitu. Yes. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Hah? Dan by the way, firman Allah jadi misalnya Teofanit malaikat Tuhan tuh pun Enggak. ada loh. Tuhan menjadi manusia. Oke, saya kasih analisa ya. Gini. Ini vitamin. Vitamin ini berubah menjadi HP. Ini hilang, yang ada ini. Ini yang muncul. Sekarang saya tanya sama Anda. Mana vitamin tadi? Jangan bandingkan sama vitamin, Pak. Vitamin sama HP. Makanya jangan Bukan bandingkan Tuhan dengan manusia. Tuhan lebih besar dari manusia. Kalau vitamin sama HP itu coba mahal. Gurunda kita minta ini penjelasannya. Host besar ini biar dia jelaskan ketika Yesus firman menjadi manusia nih. Coba. Host. Saya jadi gatal-gatal dibuat ini.
Coba host. Apa itu, Bun? Ini ketika dia dibaptis masih terdengar suara. Kan Aduh. ketika Yesus namanya dibaptis Trinity. masih terdengar suara dari atas. Kan? Berarti beda ini dengan ini kan? Nanti ke Bennett Bunda itu. Bunda, nanti ke Bennett itu ada gambar orang. Sekarang vitamin. Belum ada Yesus, belum ada HP, belum. HP ini karena kuasa HP ini dia mampu merubah dirinya menjadi HP. Sekarang kutanya, vitaminnya masih ada? Ya jangan samakan HP dan itu Pak. Ya itu kan firman yang maha Ini vitamin maha kuasa. Vitamin yang maha kuasa ini merubah dirinya menjadi HP. Pertanyaan saya, vitaminnya masih ada? Ya beda karena Anda ingin mengatakan ini vitamin? Anda masih waras kan? waras. Nah, ini vitamin atau HP? Apa ini HP? HP. Bukan vitamin kan? Bukan. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Tuhan, kalau mau menggandingkan itu, bandingin kalau misalnya anak orang sukses jadi hamba, itu perbandingannya Pak. Mungkin nggak kalau orang naik misalnya Lamborghini, naik Honda Brio itu bisa nggak? Bisa. Kalau orang naik hamba, naik Honda Brio, misalnya punya 1 triliun, terus dia mau biasa naik mobil Rolls Royce, beli Honda Brio pasti bisa. Tapi kalau orang yang punya hartanya 1 miliar, punya Honda Brio, disuruh naik Rolls Royce, itu pasti susah, akan jadi jatuh miskin. Tuhan menjadi manusia. Anda ngerti manusia enggak? Manusia Coba kan Anda selalu kasih di bawah Tuhan Pak. Coba Anda kasih saya definisi. Manusia adalah Manusia itu, ya itu kan ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan. Berarti Yang serupa Tuhan dan menjadi setambah. ciptaan. Tuhan menjadi ciptaan? Apa? Tuhan menjadi ciptaan? Lah, itu yang ditambahkan Pak. Oh ya, satu lagi nih saya udah temuin nih Pak, Trinitas Yahudi yang ada di kitab Tanakh. Oke, silakan Anda tunjukkan. Kejadian 1. Nih, itu Trinitas dalam karena melanggar monoteisme Yahudi dengan menganalisis kayak ayat-ayat dari kitab Tanakh Yahudi, khususnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana Trinitas di kitabnya Yahudi mana? Nih, mana dulu argumen ini Pak, saya minta nih. Monoteisme menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan merupakan fondasi teologis dari Yudaisme dan dengan modifikasi tertentu dan Kristen. Iya, mana kok jadinya kayak baca surat kabar gimana sih? Yang saya tanya mana dalilnya? Nih, Di kitabnya Yahudi. John Dale Iya. Hanson dari Harvard University menekankan bahwa Israel. Apa sih bang? Yang saya minta dalil. Nih Kejadian 1 ayat 1. Bukan halusinasi orang-orang barat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bacakan. Lagi dulu. Roh Allah yang melayang-layang di atas air dan firman Roh Allah melayang-layang di atas air. dan firman Allah berbicara dan menjadikan segala sesuatu. Mana satunya mana? Roh. Allah Terus apa lagi? Allah. Satunya Iya. apa lagi? firman. Oke. Terus Anda tidak hitung air. Beda karena yang menciptakan itu kan Allah melalui Roh dan firman. Penciptaan di mana Bapa, Firman dan Roh semuanya terlibat dalam proses penciptaan. Oke. Roh, kemudian Tuhan, kemudian firman gitu. Bapa, Firman 3. dan Roh. Iya. Satu Tuhan dalam Tuhan, Roh, firman gitu. Oke. Ini firman apa ini? Tuhan juga. Ya iyalah kan dia dalam diri Allah dan Oh, Bapa dia ada- satu. Iya. Ketika kemudian yang satu ini Anda katakan menjelma menjadi manusia, yang mananya yang menjelma jadi manusia? Firmannya. Berarti tinggal 2. No, firman itu kan jadi manusia. Berarti firman itu kan satu dan kekal. Tapi karena dia sudah menjadi manusia, bukan berarti dia kehilangan kealahannya, Pak. Enggak, ini kan tadi kan satu nih, yang 3 ini satu. Terus yang keluar dari sini yang satu ini jadi manusia apa? Firman Allah. Firman yang keluar kan? Iya. Yang keluar menjadi matahari itu apa? Sinar.
Yang keluar dari Tuhan ini yang satu tadi menjadi matahari apa? Sinar matahari. Bagaimana maksudnya orang ini? Ini ya Pak, kalau yang keluar firman yang jadi manusia, itu kan berarti apa? Berarti kan itu ada tiga kesatuan dalam apa? Ini tadi tiga, ini tiga. Roh, Bapak, itu kan juga, Bapak ini terdiri dari apa ini? Bapak ini terdiri dari apa? Bapak itu memiliki firman dan roh. Bapak ini memiliki firman, roh. Iya. Bapak memiliki firman dan roh. Ini satu. Iya, satu Ya. kesatuan. Sekarang yang menjadi manusia apa? Yang menjadi manusia itu firman. Berarti tinggal dua. Firman sudah nggak ada. No, firman itu apa? Kan dia itu nggak mungkin berhenti jadi kealahannya kan? Itu membuktikan Allah itu kan omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Kok jadi impoten juga sih? Sekarang begini. Impoten? Terlalu banyak. Iya sudah, nggak usah kau bahas impoten, banyak yang tersinggung nanti. Jadi ini kan ada firman nih di sini. Ketika dia dari langit turun ke bumi, dia berupa apa? Dia jadi manusia. Iya, sebelum jadi manusia yang keluar dari satu ini, itu apa yang keluar? Firman Allah. Iya, firman itu berupa apa? Berupa menjadi manusia, menjadi dia daging. Berupa firman yang keluar dari yang satu ini berupa apa? Itu adalah perkataan Allah. Perkataan. Berarti dari sini nih keluar perkataan, betul? Iya. Siapa yang mengantar perkataan ini sampai ke bumi? Firman, perkataan atau logos itu ya itu dari Allah sendiri, Pak. Iya, yang mengantar turun ke bumi siapa? Ya itu Allah sendiri, dan makanya dia berinkarnasi. Jadi ini yang turun ke bumi gitu. Iya. Jadi di atas nggak ada lagi. Ya nggak ada. Apa ya ada lah. Gini, Bapak tahu artinya? Oh, tahu. Gini ceritanya nih. Kita ambil contoh dulu. Gini. Jadi ini yang di atas ini, gimana ceritanya nih? Jadi gila juga saya lama-lama diskusi sama orang ini. Ada nggak Kristen lain sih? Nangis saya nanti lama-lama di sini. Jadi gini, ceritanya gini. Ini anggaplah ini Tuhanmu ya. Ini Tuhanmu di atas nih. Ketika dia turun ke bumi, dia memanjang turun begini. Memanjang ke bumi. Itu ya nggak perlu pakai kayak gitu, Pak. Itu namanya. Ya itu kan itu gimana ceritanya? Tuhanmu satu di atas, turun ke bumi, terus Anda masih mengatakan masih ada di atas. Itu namanya adalah apa ya? Sifat Bapak tahu maha kuasa, maha hadir, sama maha tahu. Itu namanya sifat maha hadirnya Tuhan. Gimana? Jadi ini batal, ini disimpan lagi, enggak jadi? Ya itu kan sifat maha hadirnya Tuhan, Pak. Bagaimana, ketika Pak? Yesus ada di Yerusalem, ada nggak di Indonesia Yesus? Kalau kealahannya pasti bisa ada di mana-mana. Nenekmu kiper. Kamu mengatakan maha hadir itu karena dia ada di Yerusalem. Berarti kalau dia tidak ada di Indonesia, dia nggak maha hadir. Bukan gitu ya. Kalau kemanusiaannya memang terbatas, tapi kealahannya ya maha hadir. Alamak, gimana ceritanya ya? Gimana? Lah pusing saya bang. Besok cari istri deh, nikah lagi saya. Pusing saya kalau kayak gini. Hadapi orang cupu, kita ditolong-tolongin, kita dibodoh-bodohin sama anak ini. Gimana ceritanya? Tuhanmu satu di atas, satu turun ke bumi. Masih ada nggak di atas? Ya pasti masih ada lah. Berarti ini nggak turun. Loh itu namanya sifat maha hadir, maha kuasa dan maha tahu, Pak. Maksudnya maha hadir itu maksudnya gimana maha hadir? Maha hadir itu ya dia bisa hadir di mana aja Oke. Pada saat Tuhanmu belum menjadi manusia, Tuhanmu tidak maha hadir. Ya maha hadir lah, sejak wilayahnya pasti maha hadir lah, Pak. Terus kenapa
Anda mengatakan dia turun ke bumi untuk maha hadir. Sedangkan sebelum Tuhan Anda menjadi manusia, dia sudah maha hadir. Dengan adanya alam semesta ini, artinya Tuhan itu ada, hadir. Hadir itu artinya ada, Bong. Pecah nanti kepala ini kau buat. Ini ya Pak, maha hadir itu kan namanya maha hadir itu bisa hadir di mana aja di jam itu. Jadi apakah kealahan Yesus waktu kemanusiaan Yesus mungkin terbatas cuma di Yerusalem, tapi keilahiannya itu maha hadir, bisa hadir di Indonesia. Bisa hadir di toilet Tuhanmu. Bukan. Ini maksudnya maha hadir itu maksudnya dia turun ke bumi kan? Iya. Ketika dia belum ke bumi, berarti dia tidak hadir kan? Kemanusiaannya nggak hadir. Yang mana yang maha hadir, manusia atau Tuhan? Ya kealahannya. Nah, ketika Tuhanmu maha hadir, apakah kamu mendefinisikan dia harus jadi manusia? Ya, Tuhan jadi manusia menurut saya sih itu bisa, itu justru membukti kemahakuasaan Tuhan saya Pak, karena dia bisa jadi manusia, itu terbukti bahkan di perjanjian lama dia bisa jadi malaikat, which is kan malaikat itu lebih rendah daripada manusia. Mau kali ku hantam kepalamu pakai batu biar kau waras. Tuhanmu satu di atas. Iya. Turun ke bumi. Iya. Masih ada di atas. Ya masih ada lah pasti. Yang kealahannya nggak mungkin berhenti Pak. Nah, namanya aja. Cari Bapak, cari namanya arti omnipresent, omniscience, dan omnipotent. Maha hadir, maha kuasa, dan maha hadir, maha kuasa, dan maha apa ya? Ketika dia menjadi manusia itu maha apa? Ya tetap itu bukti namanya maha kuasaannya Allah. Jadi Tuhanmu jadi manusia itu namanya maha kuasa. Iya, itu bukti. Jadi Tuhanmu bisa juga jadi setan. Tuhan jadi setan maaf ya, kalau tweet kami ya Pak, Tuhan itu nggak pernah menciptakan kejahatan, dan kejahatan itu terjadi karena kenapa jadi kayak begitu kau? Kenapa kau jadi batasi konsepmu sendiri? Ya, katanya maha kuasa itu bisa menjadi apapun. Sekarang ku tanya samamu, Tuhanmu bisa jadi setan? Kok dibilang bisa tapi bisa. Ada tapinya ya Pak. Tapi Tuhanmu bisa jadi tai dan adil, jadi nggak akan mungkin. Tuhanmu bisa jadi tai. Tuhanmu bisa jadi tai. Ya semua ya kan namanya maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu ya Pak, harusnya bisa jadi apa aja. Tapi Tuhan itu menjadi manusia itu kan untuk menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan sifat kasih dan keadilannya. Dengan kata lain, Tuhanmu menciptakan Tuhan baru gitu? Ya tidak lah. Gimana ini paman? Manusia bukan Tuhan. Tuhanmu bukan manusia. Tiba-tiba Tuhanmu jadi manusia. Berarti Tuhanmu menciptakan Tuhan baru dalam rupa manusia, betul? No, itu kemanusiaannya yang ditambah, tapi yang di dalam dirinya itu tetaplah. Apa sih ini orang? Hei, beda nih Pak. Tuhanmu tadi bukan manusia kan? Pak ya bukan, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, Tuhanmu kemudian menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, betul? Iya. Bagus, sudah selesai gitu aja kok repot. Iya. Sudah selesai kita. Berarti Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diciptakan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia Pak, yang menciptakan kemanusiaannya. Nah itu sudah lah, nggak usah kau pakai bahasa-bahasa gereja. Tuhannya Kristen itu adalah Tuhan yang menciptakan Tuhan baru bernama manusia. Itulah Yesus. Loh, kemanusiaannya yang diciptakan keilahiannya sudah kekal sebelum di dunia dijadikan. Berarti kemanusiaannya ini bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu memang ciptaan, tapi bukan berarti itu bukan bagus. Allah ya. Itu sih yang harus di. Bagus. Kemanusiaannya bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya memang bisa dibedakan dengan keilahiannya, tapi kemanusiaannya itu Pak bukan berarti dia dengan saat jadi manusia dia berhenti menjadi Allah, tapi itu dia iya, saya nggak urus lagi itu bukan lagi urusanku. Yang kutanya ini kemanusiaan. Kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kalau dalam dia itu kan 100% Allah 100% manusia nih saya. Alamak, juru. Kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan?
Ya. Dipahami sebagai Kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Kalian nggak kasihan lihat saya kayak gini? Hadapi orang kayak gini. Allah dan 100% manusia. Dan kedua natur itu ada secara sempurna dan utuh dalam. Yang saya satu tanya, pribadi. kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kemanusiaan ya. Iya, kemanusiaannya bukan Tuhan kan? Kalau kalau kemanusiaan ini hati-hati nih, kemanusiaannya itu yang jelas bisa dibedakan, tapi bukan memang dia kemanusiaannya mungkin ya bisa dibilang Tuhan bukan Tuhan, tapi bukan berarti dia itu bukan Tuhan sejak kekekalan. Saya tanya ulang lagi ya. Kemanusiaannya itu bukan Tuhan kan? Nih Pak, saya jelasin nih. Ya biar nggak ada yang sesat di antara kita. Tinggal kau bilang iya atau bukan. Enggak ada yang sesat di antara kita, udah jelas-jelas kamu sesat. Kemanusiaannya ini bukan Tuhan kan? Kemanusiaan Yesus tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Namanya hypostatic union, menyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur yang sempurna, kealihian dan kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus bukan Tuhan kan? Kemanusiaannya yang itu kalau dalam tidak berarti dia bukan Tuhan. Oh, tinggal jawab iya atau enggak. Ini Enggak. orang. Oh, enggak katanya. Enggak. Kemanusiaan Yesus bukan Tuhan kan? Kalau kemanusiaannya diciptakan, tapi kemanusiaannya sih diciptakan. Berarti bukan Tuhan. Kemanusiaannya, tapi Iya. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Kemanusiaannya bukan, tapi keilahiannya tetap menyatakan dia Tuhan. Kemanusiaannya bukan Tuhan, tapi Ya. keilahiannya menyatakan dia Tuhan. Kemanusiaan Yesus Di mana keilahian itu menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus tidak berarti dia bukan Tuhan. Sebaliknya kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dalam satu pribadi ini adalah misteri iman Kristen yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus dapat benar-benar. Saya mencoba untuk menelaah konsep pagan Anda itu dengan akal saya. Oke? Tapi nggak bisa masuk, Bang. Bagaimana mungkin kemudian, Bang, itu dari pagam loh, Pak. Bagaimana Anda mengatakan ini 100% emas, sepenuhnya emas dan sepenuhnya karet? Gimana Anda caranya menjelaskan ini? Bentar. Coba jelaskan dulu ke saya ini. Ini cincin emas 100% sepenuhnya emas, dan Anda jelaskan ini juga 100% adalah karet. Coba jelaskan kepada saya. Bentar, sabar. Oh, dia baru mengetik mencari jawaban. Bentar, salah. Tadi itu. Langganannya. Ini sepenuhnya emas, sepenuhnya karet. Coba Anda jelaskan ke saya. Gimana saya bisa terima dengan akal sehat saya? Ya. Ayo buat saya gila, Bang. Gila. Buat saya jadi gila kayak Anda, coba. Bagaimana saya bisa mengimani ini, mempercayai ini 100% emas dan 100% karet? Tolong buat saya gila kayak Anda, coba. Gimana caranya? Ayo. Jangan pakai kayak gitu. Bapak bisa membandingin dengan misalnya orang punya harta 1 triliun. Saya nggak bisa ke sana. Saya minta tolong Anda jelaskan ini emas 100% sepenuhnya dan karet 100% sepenuhnya. Jelaskan ke saya. Ya jangan pakai itu, Pak. Bandingin kalau harta yang punya. Ini skala kecil. Bagaimana mungkin sepenuhnya manusia? Manusia itu juga sepenuhnya Tuhan. Ini aja dulu. Yang Anda pakai itu cuma doktrin, dogma yang tidak masuk akal. Itu masuk Makanya akal, Pak. masuk akal.
Lah itu ya makanya kan harus Bapak perhatiin kenapa orang Kristen rata-rata sorry ya di Barat itu rata-rata bisa sukses punya apa tuh Oh, rata-rata karena dia bisa. meninggalkan Bible. Makanya dia Enggak. sukses. Hah, meninggalkan Bible 70% Yes. Kristen. Yes. 70% Meninggalkan Bible. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dengar. Coba Anda tunjukkan kepada saya ilmuwan yang mana dasar pijakan disiplin ilmu yang dia anut itu berasal dari Bible. Tunjukkan. Ilmu komputer, ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi yang berasal dari Bible? Ada, satu aja. Oh, saya sebutin ya nanti 20 fakta bahwa apa tuh Alkitab itu apa, yang sesuai dengan sains dan fakta dunia mau saya buktiin, Pak. Oh, menarik tuh, silakan tunjukkan ke saya. Benar ya, sabar. Jadi kita tinggalkan ini. Karena Anda tidak bisa membuktikan ini sepenuhnya karet. Itu soalnya perempuan yang Bapak kasih itu salah, Pak. Saya punya perempuan yang main bagus misalnya orang punya Enggak. Kalau begitu, Yesus aja dulu. Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Tuhan. Bagaimana Anda menarasikan Yesus yang itu Tuhan? Coba. Sepenuhnya Tuhan. Coba. Sepenuhnya Tuhan. Coba sebutkan satu manusia yang bisa dibuktikan secara historis bisa bangkit dari kematian dan naik ke surga. Sebutkan satu tokoh Apa agama itu? manapun. Apa itu, Bang? Apa itu? Kasih satu itu saya Kenapa Anda membandingkan dengan manusia? Yesus Anda katakan sepenuhnya Tuhan. Pada saat dia beol, buang hajat, buktikan dia sepenuhnya manusia Tuhan. Gimana ceritanya? Loh itu kan dia ngambil kodrat kemanusiaan makanya jadinya disebut Justru manusia. karena dia konsep manusia, gimana caranya dia kemudian Anda katakan sepenuhnya Tuhan? Gila juga aku lama-lama kau buat. My goals are beyond your understanding. Gimana ceritanya? Orang yang sedang di jamban, Anda katakan dia itu sepenuhnya Tuhan. Gimana Anda menjelaskan ke saya? Ya kan itu saya kasih loh Pak penjelasan dari orang yang punya satu triliun bisa punya Rolls Royce terus bisa beli Honda Brio. Nah kayak gitu. Kalau orang punya harta 1M naik mobil Honda Brio beli mobil Rolls Royce bisa nggak? Itu pasti sulit. Oh ya nih satu lagi. Kamu terangkan ke saya sesimpel mungkin bagaimana orang yang lagi di jamban, orang itu sepenuhnya orang dan sepenuhnya Tuhan. Nih saya tunjukkan juga nih ya ayat Alkitab yang sesuai dengan. Nggak usah kemana-mana, itu aja dulu. Bagaimana Anda menjelaskan ke saya orang yang di jamban itu sepenuhnya Tuhan? Udah saya jawab kan dari tadi Pak. Kok Anda nggak bisa? Anda tidak membuktikan. Anda tidak membuktikan dia adalah sepenuhnya Tuhan. Itu ya 100% Tuhan lah Pak. Bagaimana Anda menjelaskan orang Yesus yang lagi di jamban itu sepenuhnya Tuhan? Gimana ada Tuhan jamban? Kan saya udah bilang orang yang punya harta 1 triliun naik mobil Rolls Royce bisa kenapa larinya ke mobil? Tinggal di tempat-tempat. Kenapa larinya ke mobil? Apa hubungannya dengan mobil? Ya itu ibaratnya Pak. Saya tidak butuh ibarat. Saya mau Yesus sebagai bukti akurat bahwa pada saat dia di jamban dia itu adalah sepenuhnya Tuhan. Buktikan ke saya bahwa yang di jamban lagi itu lagi ngeden keluar biji nangka itu adalah sepenuhnya Tuhan. Itu gimana caranya Anda menjelaskan ke saya? Ya itu kan Tuhan yang dalam mengambil wujud manusia itu berarti kan membuktikan itu Tuhan yang maha tinggi. Berarti Anda tidak mampu menunjukkan sepenuhnya Tuhan. Anda hanya bisa menunjukkan dia sepenuhnya manusia. Kucluk. Apalah yang Anda makan setiap hari? Anda mencoba untuk menipu saya dengan mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Gimana ceritanya dia di jamban lagi habis makan pepaya campur peksin, kemudian Anda mengatakan yang di toilet itu adalah sepenuhnya Tuhan. Gimana ceritanya coba? Orang waras mana yang bisa Anda buat gila dengan menerima itu? Apa itu yang Anda tunjukkan? Ini bukti bahwa Alkitab itu sesuai dengan sains dunia. Aku berharap naik ke gunung ini bisa refreshing. Tapi ternyata bertemu dengan orang ini. Oh ya satu lagi ya Pak. Enggak.
Itu saya udah Aku mau tunjukin tutup capek Pak, telinga. kalau saya ngomong-ngomong kayak gitu Pak. Nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Nggak mau. Aku tidak dengar. Percuma Anda ngomong. Aku tidak mau dibuat gila sama Anda. Bagaimana mungkin kemudian orang yang sepenuhnya manusia Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Saya minta Anda menjelaskan, Anda larinya ke mobil Honda. Nggak mau aku dengar. Ngomong aja sendiri. Anda nggak ngerti berarti Pak, berarti untuk berpikir kritis Pak. Bagaimana Anda bisa membuat saya mengerti orang yang lagi duduk di jamban Anda katakan dia adalah sepenuhnya Tuhan? Mau tahu Bapak orang punya harta? Kok suaranya masih bisa nggak kedengaran tidur? ini? Teman-teman Tidur di tempat gimana Bapak? caranya supaya suaranya Sederhana. orang ini nggak kedengaran di kuping saya? Dikik. Hah? Gimana ceritanya ini? Aku nggak mau dengar suaranya. Dia bodoh-bodohin saya. Tapi tidak bisa. Aku nggak Atau bisa Anda yang jadi tidak bodoh. mengerti kemampuan berpikir kritis saya. That's why kenapa banyak orang Islam takut debat sama Bapak, kayak saya kasih data GPT berbayar saya, karena data-data sorry to say, Nggak data-data ada yang Islam itu takut. tidak bisa dibuktikan secara sejarah, cuma bisa dibuktikan dari Alhamdulillah, internal ternyata dia Islam sudah sendiri. diam. Alhamdulillah. Oh ya, Syukur Alhamdulillah. Stres saya dibuat sama orang tadi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sementara Yesus manusia. Seibarat cincin saya ini sepenuhnya emas. Dan katanya sepenuhnya karet. Disuruh jelaskan lari ke mobil Honda. Jangan-jangan dia kerja di dealer. Untung dia sudah nggak bicara lagi. Kalau dia masih bicara, ku lempar ikanin gelas sama pengunjung sana. Bisa dibuat gila. Saya bisa percaya apa yang diucapkan kalau saya tidak gunakan akal. Cukup imani saja. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, oh gitu Pak, iya Pak. Oh iya ya. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Oh iya, iya Pak. Tanggal 30 Pak bayar perpuluhan saya ya Pak ya. Iya Pak. Bisa. Tapi selama otak saya berfungsi, saya belum gila, saya belum minum alkohol, saya tidak bisa percaya sepenuhnya emas, sepenuhnya karet. Mana yang betul? Gak bisa saya gila kayak mereka, kayak orang tadi itu. Untung dia sudah pergi. Coba masih ada di sini. Yang lain itu yang mau mendengarkan, gila juga dibuatnya. Coba. Gimana ceritanya? Ini sepenuhnya HP dan sepenuhnya sendal. Mau dilihat dari mana sendalnya ini? Mana sendal? Di sini sendal. Mana sendalnya? Hah? Di mana? Di mana sendalnya ini? Orang gila. Hanya orang gila yang bisa percaya yang kayak gitu-gitu. Gimana ceritanya? Ini 100% HP dan 100% sepatu. Mana sepatunya ini? Hah? Di mana sepatunya ini 100%? Mana sepatu ini? Mana? Topung. Hah? Topung urut tadi. Yesus dilihat dari sini manusia, dilihat dari sini manusia, dilihat dari atas manusia, dari bawah manusia. Lalu dari mananya Yesus mau dilihat bahwa dia itu Tuhan? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Benarlah kata Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Kenapa? Miringi. Sekarang ku tanya nih teman-teman. Ini cincin kan? Iya kan? Ini cincin. Ya. Taruhlah ini emas. 100% emas. Lalu saya katakan kepada saudara, percayakah kalian emas saya yang 100% ini juga dalam waktu yang bersamaan 100% karet? Percaya? Tidak. Yang percaya orang? Gila. Orang gila. Orang gila. Ini HP.
Tapi saya mengatakan ini juga 100% adalah sepatu. Percaya? Tidak. Yang percaya adalah Orang gila tadi. orang gila. Jadi benarlah Markus 5 yang menyembah Yesus itu adalah orang Gila. gila. Ada datanya. Benarlah Matius 7 bilang orang yang menyembah Yesus adalah orang Gila. jahat. Udahlah, capek kita ya. Tepuk nguruk anak cuntili lama. Toloi. Ya, Kok ini bisa Bang Heri. mereka percaya? Bang Heri, Muslim apa Kristen Bang Heri? Seperti itu ya, mereka percaya ya. Kok bisa? Bang Heri. Bulu-bulu. Bang Heri. Ya, ini Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Pening loh saya, bener. Sakit kepala saya. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru. Waalaikumsalam. Akun baru ini, Dek. Iya, masih pingsan guruna. Oh, pantasan. Pikir siapa tadi? Kali mumpung masih banyak penonton disiarkan buat nanti tanggal 16. Benar-benar mabuk saya dibuat orang ini. Hari ini memang kita dibuat pusing gurunda. Bahkan Pusing, saya pastor sendiri pun tadi bikin pusing, tidak mau percaya diri dengan kitabnya. Seorang pastor yang katanya memiliki jemaat pun tadi malu tidak mengakui kitabnya, malah ngambil kitab orang lain. Nah, Ya ya. begitulah memang ya. Iya. Yang tadi orang itu siapa namanya? Jeremy. Dia pukul kepala tadi. Aduh, aku nggak berhasil membuat Bang Sumang gila. Oke, izin gurunda. Lanjut, sebentar. lanjut. Baik, kita umumkan ya. Oke, dapat kesempatan di Komal yang sangat terhormat ini, Forum Debat Lintas Agama Akang Satria Kian Santang. Kita akan umumkan akan diadakan acara yang sangat istimewa, yaitu acara Milad Api pertama ya Apologet Islam Indonesia yang pertama bulan depan di bulan September, yaitu dengan akan diadakan ya family gathering dengan tajuk Milad Api yang pertama. Akan diadakan tanggal 16 September 2024 di Sariater, Lembang ya. Dan acara ini tentu akan sangat meriah, insya Allah tidak lepas juga dari unsur dakwah, karena akan dihadiri oleh para punggawa-punggawa dari API, bahkan Panglima kami insya Allah akan hadir, yaitu Gurunda, Bang Zuma nanti akan hadir, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, dan para guru semua ya, tanpa saya sebutkan satu-satu, Ayah Ardiansa termasuk di sini yang ada, akan hadir di sana semua. Bagi yang ingin turut bergabung atau berkontribusi memeriahkan acara ini, boleh ya, silahkan. Atau yang mau berinfak juga boleh, berinfak menyisihkan sebagian hartanya, silahkan dikirim langsung ke rekening Makassar Mu'alaf Center Indonesia di nomor rekening 04 kali 4013 03 kali 17173. Sekali lagi, nomor rekening Bank BTN Makassar Mu'alaf Center Indonesia, nomornya 04 kali 4013 03 kali 17173. Atau yang ingin turut hadir, oke, di acara tersebut, undangan terbuka untuk saudara-saudara kami muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun mereka berada atau kalian berada, silahkan hadir turut memeriahkan acara ini ya. Kami undang, ada 30 kursi yang disediakan, namun per hari ini sudah terisi hampir 60 ya, informasi yang kami dapat.
Berarti tersisa sekitar 240-an lagi yang ingin turut hadir di acara tersebut. Silahkan mendaftar ke nomor telepon Ahi Kores atau Perah Istar dengan nomor telepon 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Katanya begitu. Yang saya sebut Tritung itu 3 maksudnya ya. Sekali lagi 081 Tritung maksudnya 3, 3753 447 Tritung. Tritung itu maksudnya 3 ya. Oke. Dan harga tiketnya adalah 350k. Di situ akan mendapatkan, itu investasinya ya, 350k, akan mendapatkan buku yang isinya adalah keilmuan tentang ilmu Filistin dan ilmu di sana di dalamnya begitu banyak yang dikeluarkan dari API sendiri bukunya dan diisi oleh ustadz-ustadz kami, dan juga mendapatkan kaos dari API, makan malam bersama API, dan foto bersama Bunda Rahma, dan akan menyaksikan bagaimana Bunda Rahma ekspresinya ketika melawan Oten yang ngeyel nanti di sana. Gitu ya. Oke, yang ingin turut hadir silahkan, atau ingin daftar tadi hubungi nomor yang disebutkan. Mengenai transfernya bisa langsung ke nomor rekening Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Terima kasih. Ya, ditambahin Gurunda. Ya, teman-teman sekalian yang ingin kemudian berkumpul bersama dengan para apologet, silakan, kami mengundang untuk hadir di acara Milad Apologet Islam Indonesia yang pertama ya, pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia di Bandung. Tepatnya di mana, Bang? Syariater. Iya, Syariapet. Oh, Syariapet. Tepatnya di Bandung ya, teman-teman sekalian. Silakan menghubungi Kyang Santan, Bang Kyang Santang, kemudian Dinda Perah Istar, Dinda Alif sebagai panitia, Dinda Diansa juga, untuk kita jumpa di sana. Berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Untuk acara resminya 1 hari Gurunda, dari siang sampai malam jam 10. Apa aja acara resminya itu? Singkat-singkat aja. Oh, tentu ada kegiatannya kan, ada tausiah dari para guru, diantaranya panglima kita, ada acara kita kesenian juga ya, dan kesenian dari tradisional Sunda, dan juga makan malam bersama. Boleh juga tuh berendam air hangat gitu kan ya, sambil relaksasi. Dan banyaklah, masih banyak Gurunda kalau disebutkan satu-satu, nanti kita lihat lagi. Ya, mungkin Bang Kores bisa spill tempatnya, Bang Kores. Ahi Kores. Oh, bisa banget dong. Buset, Masya Allah suaranya. Kaget. Oh, Gurunda udah siap-siap. Jadi nggak kaget. Oke. Kores kecil volumemu dikit. Segini, Bun. Ya, bagus. Bagus banget segini. Oke. Kecil sekali tadi yang tadi tuh. Naikin dikit. Naikin dikit segini, Bun. Ya, gas, itu cuma nada suaranya aja yang dikecilin. Itu pesawatnya tetap aja besar itu, bentar. Tengok aja. Tunggu ya, aku ini dulu matiin dulu suara-suara. Jadi ikhwan, kita itu berdialognya, nama tempatnya nanti ya. Aku buang-buang kalimat dulu karena ini nunggu lama. Nah, ini tempatnya. Tunggu. Suaranya gimana sih? Ini mati. Nah, ini tempatnya ikhwan ya. Nanti hari ulang tahun pertama API yang dirayakan oleh semua striker API dan seluruh jajaran API, dan kalian yang mencintai API dalam perjuangan ngegebukin Tritung, nanti tempatnya di sini. Nah, ini tempatnya. Nah, ini tempatnya. Ini adalah area beristirahatannya API nanti, dan peserta yang ingin hadir lalu sekalian menginap juga. Nah, nanti di sini. Gitu. Nah, nanti kamarnya nanti seperti ini, ikhwan ya. Ini satu kasur, nanti bisa ditambah extra bed di dalamnya. Nggak perlu AC karena AC-nya dari langit langsung. Nah, ini kamar mandinya, lihat.
Mantep nggak kamar mandinya tuh. Belum pernah kan kalian mandi posisinya kayak boker? Nah ini sekarang saatnya kalian nyobain gitu. Itu berendam air hangat ya? Iya. Oh, mantap. Nah ini tadi yang lewat Kang Vilanya nih. Ini Kang Vilanya. Nah ini Kang Vilanya nih. Tuh Kang Vila. Nah, nanti acaranya kita akan di area sebelahnya. Nah, nanti kita acaranya di sini, Ikhwan. Nanti kita acaranya di sini. Belum jadi tempatnya, tapi tenang saja, tanggal 16 September langsung beres, gitu. Nggak ada yang bercanda, ini mah akses nggak kepake sebelahnya. Nah, nanti kita akan ada acara di sini, gitu. Panggungnya nanti di sebelah sini. Kita akan lihat Bunda Rahma buka kelapa pakai gigi. Lalu Ustadz Sugi makan pedang, gitu kan. Ustadz Alif juga salto 18 kali tanpa nginjek bumi. Nah, ini Ustadz Sugi udah ada orangnya ya. Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Pas wabarakatuh. nyebut nama pas naik. Kalau si Panjang umur PPJ bagian apa Pak Polres? Nah, nanti si Said Amani itu nanti akan ditaruh di sini, palanya digeleng sama mobil Mercy, digeleng 7 kali. Pak gitu dia. Itu ya, nanti acaranya di sini, panggung di sini akan ada kursi untuk kalian semua yang datang untuk support hari ulang tahun API gitu, ikhwan ya. Jadi penginapannya udah siap semua, HTM udah disebut oleh Ustaz Alif, dapat apa aja aku tambahin. Nah, untuk penginapannya sendiri kalian akan juga ada biaya tambahan yaitu 350k untuk per pax gitu. Alhamdulillah sudah ada 2 kamar yang di booking karena sekeluarga mau datang gitu. Jadi jangan lupa ikhwan, ada Ustaz Sugi, Gurunda, Ustaz Alif, Kanda Yonatan juga. Ada aku nanti yang bagian bersih-bersih penghujat tapinya sama yang lainnya. Oke, stay tune, sampai jumpa tanggal 16 September hari Senin gitu. Lanjut. Ya, semoga kita berjumpa kembali. Sudah setahun. Amin. Sudah setahun kita tidak saling berjumpa. Semoga di tanggal 16 nanti acaranya lancar ya. Kita bisa Amin. berjumpa lagi. Gitu. Amin. Ya itu acara buat umum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu acara buat umum. Waduh, Gurunda di mana ini? Wah, ini venue yang disiapkan untuk tahun kedua, ikhwan, untuk tahun kedua ini. Makassar siap-siap ya. Nanti kita handling over kepanitiaan kepada API Makassar. Wah, kalau di sini nikmat banget Bang Kores. Yo, situ. Aku mau ikut Bang. Iya, tuh sok atuh daftar. Nomornya 085 Tritung 375 Tritung 447 Tritung. Mana ngerti Bang Polres, ini ketik aja yang hafal itu biasanya Bang apa tuh? Lupa namanya saya. Ini Di bawah. bom diajak nggak bom? Kalau bom Bom-bom nggak? diajak saya ikut ntar. Nggak bisa. Bom 5 langkah sakit dia diabetes. Nggak bisa. Wah enak itu tempat Gurunda. Nggak bisa, Ustadz Sugi kejauhan. Oh, dana yang saya hitung itu lebih dari 5 juta. Itu ada lapangannya nggak Gurunda agak luas yang luas gitu buat panggung? Jauh lagi Riau. Oke, izin sedikit ya, saya sampaikan dulu nomor telepon yang tadi yang masih bingung. Ingat ya, nanti kalau ada kata plusnya itu jangan dimasukkan. 0813 ya, 0813 habis itu 3753 ya, ingat 0813 habis itu 3753 terus 4473. Ya, sekali lagi ya, ingat-ingat ya. 0813 habis itu 3753 terus 4473. Nah, itu nomor teleponnya. Semoga diingat ya. Sip, ada yang Coba typing ini juga di bawah. Yang di YouTube Ustadz Alif minta ini. Coba saya ketik di YouTube berapa tadi? Ulang nomornya Kanda katanya. Oke. Itu tuh di bawah tuh ada yang ngetikin tuh di bawah tuh Ustaz Sugi tuh. Oke. 08313 0813 terus 3753 Bang Kores. 4473. Nama punya Bang Kores ya? Iya, itu. 4473.
Nah, ini Bang Kores. nomor Aswar Wih. Hadis. Nah, itu nomor. Nah, saya Bang pindah. Kores, Apa? Nggak pernah itu nanya lagi. harusnya hari mualaf sedunia itu harusnya di sini nih tanggal 25 nih enak nih. Nggak tahu. Kejar nggak? Salah ketik. Ya, kekejar 08 lah, ya, pasti lah. 06 ya. Aduh, salah ketik aku. Ya Gurunda ya, hari mualaf sedunia nanti kita di sini enak ya Gurunda. Enak di sini Desember kan? Iya Desember. Ayo. Min. Ya Allah. Ih, ada tupai. Kelinci. Waduh, buset siapa? Kalau dulu Hisugi kesini tuh belum ada rooftopnya. Sekarang sudah ada. Mantap ya. Udah ada banyak ini? Rooftop Oh, iya. di atas tuh. Keren sekarang, Masya Allah. Berarti udah jadi ya. Udah bisa kita foto-foto itu. Lihat gunung. Pemandangannya di situ enak tuh. Malam ini ada sekitar berapa ini ya? Udah kurang lebih berapa tenda ini? Oh malam minggu ya sekarang rame pasti. Itu pada begadang itu. Iya tuh, pada bikin tenda-tenda itu. Rame. Aku sholat subuh di situ makmumnya nggak kelihatan gitu. Lanjut. Oh, sama ini ngingetin ya. Anyway, kita batas 300 ya, nggak bisa lebih gitu, Ikhwan. Jadi siapa cepat dia dapat untuk HTM-nya. Gitu. Kalau udah 300 kita close, sisanya nonton di YouTube. Udah Oke? berapa Bang Kores? Udah 56-an, alhamdulillah. Baru dibuka 3 hari 4 hari ya.